Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PAL TV yang ada di rumah. Apa kabarnya? Senang sekali rasanya Indah kembali hadir untuk menyapa pemirsa dalam program acara kesayangan kita, yaitu pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan seperti biasa pemirsa PAL TV tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan juga kita akan berbagi edukasi tentang kesehatan bagi pemirsa PAL TV yang sedang memerlukan pengobatan alternatif. Ini pasti sangat diperlukan sekali. Nah, pemirsa PAL TV seperti biasa Indah tidak sendiri, tapi di sini Indah ditemani langsung sama 3 wanita cantik yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Jeng Jumaro selaku owner dari Gria Herbal Jeng Jumaro. Assalamualaikum Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat apik alhamdulillah. Sehat apik alhamdulillah. Seperti biasanya kalau lihat Jeng Jumaro malam minggu ini langsung cerah. Baik, Jeng Jumaro malam hari ini mengajak 2 narasumber. Ini merupakan pasien Jeng Jumaro yang berhasil sembuh. Ya. Yang berhasil sembuh alhamdulillah, ini ibu dan anak. Ya. Ibu dan Anaknya sedang anak. dalam pengobatan 1 kali lagi mungkin ya. Anaknya Ibunya sudah sedang sembuh. Oh, ini mirip ya pemirsa PAL TV ya. Ini karena ini ibu dan anak, ini Ibu Nurmawati dan anaknya Meliari. Ini Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dengan adik Meliari? Alhamdulillah sehat. Sedikit informasi pemirsa PAL TV bahwasannya ini Meliari ini merupakan pasien Jeng Jumaro yang menderita penyakit asma yang masih berusia 15 tahun dan tinggal 1 kali lagi. Ya, Satu kali lagi terapi, insya Allah bisa disembuhkan. Nah, pemirsa PAL TV nanti kita akan kembali bercerita nih dengan Jeng Jumaro dan juga 2 pasien Jeng Jumaro yang berhasil disembuhkan ini tentunya. Namun sebelumnya kita menyaksikan terlebih dahulu profil dari Gria Herbal Jeng Jumaro sebagai berikut ini. Seiring perkembangannya, kota Palembang menjadi kota metropolis dan meningkatnya perekonomian, tentunya meningkat pula aktivitas masyarakat kota Palembang. Kepadatan penduduk, kendaraan yang jumlahnya bertambah tentu berdampak polusi udara. Ditambah lagi kebiasaan masyarakat mengabaikan pola hidup sehat. Salah satu Gria Herbal di kota Palembang yang dirintis Jeng Jumaro SI sejak tahun 2009, seiring dengan perjalanannya hingga saat ini, Gria Herbal terus memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perawatan kesehatan dan penyembuhan. Saat ini Gria Herbal Jeng Jumaro telah memiliki Gria milik sendiri dan dilengkapi dengan fasilitas tempat pendaftaran pasien, ruang tunggu yang nyaman, musola, ruang terapis, ruang konsultasi, dilengkapi ruang herbal yang higienis, serta dilengkapi dengan kantin herbal. Insya Allah ada jalan. Peresmian Gria Herbal ini diresmikan langsung Dinkes Provinsi Sumatera Selatan. Operasional Gria pun dilengkapi dengan surat terdaftar pengobatan tradisional Dinkes Kota Palembang, sertifikasi Ikatan Pengobatan Alternatif Indonesia, serta izin usaha secara legal di Kota Palembang sesuai visi dan misi. Gria Herbal Jeng Jumaro telah mengembangkan agar menjadi lebih terdepan dan menyediakan beberapa fasilitas untuk pasien, seperti adanya free call taxi, free wifi, mini cafe, beberapa akupunturis, refleksi, website, dan sosial media bagi masyarakat dan pasien untuk mengetahui perkembangan terus-menerus dari kegiatan Gria Herbal Jeng Jumaro. Yang pasti kami akan terus selalu berkembang bersama pasien dan masyarakat untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Gria Herbal Jeng Jumaro memberikan terapi secara natural, spiritual, dan ramuan herbal yang aman buat kesehatan dan cepat dalam penyembuhan. Saat ini saja, klinik Jeng Jumaro telah lebih dari 10 produk ramuan herbal memiliki khasiat untuk berbagai penyakit, seperti sipajam, sipakol, sipabet, sipalam, sipaten, sipamor, minyak sipa, sipamadu, sipate, dan sipakun. Semua produk hasil ramuan herbal tersebut tidak dijual bebas di pasaran, namun sesuai dengan resep yang diberikan ahli terapi. Untuk memaksimalkan proses pelayanan pasien di Gria Herbal Jeng Jumaro, pasien wajib mendaftar sehari sebelum kedatangan melalui telepon. Setelah datang ke Gria, pasien diwajibkan mengambil nomor antri dan melakukan registrasi.
Setiap pasien yang berobat, data riwayat kesehatan pasien selalu tersimpan dan tertata rapi, sehingga lebih mudah untuk mengenal daftar riwayat kesehatan pasien dan peningkatan hasil penyembuhan. Setelah pasien mendaftar, wajib pengecekan awal kesehatan. Pasien dilayani langsung dengan ahli terapis dan perawat yang berpengalaman dan bersertifikat. Untuk pengecekan tensi darah diperiksa langsung oleh tenaga medis yang direkrut dari lulusan sekolah keperawatan ternama di Kota Palembang. Sehingga hasil dari pengecekan ini mampu memberikan hasil yang akurat. Setelah pasien langsung diterapi oleh Jeng Jumaro dan diberikan resep obat sesuai dengan penyakit yang diderita. Untuk pasien yang perlu kendaraan ke Gria, disiapkan mobil khusus yang siap memberikan pelayanan antar jemput. Berikut pengakuan pasien dan mantan pasien yang telah berobat ke Gria Herbal Jeng Jumaro. Aku punya penyakit kelenjar getah bening di bawah ketiak. Sudah 2 tahun penyakit yang kuderita ini. Sudah berobat kemana-mana tapi belum sembuh. Berobat dengan Jeng Jumaro, di terapi sama makan obat herbal. Selama 1 tahun aku berobat dengan Jeng Jumaro, penyakit aku sudah ada perubahan. Saya menderita sakit asam urat yang tinggi sekali. Sudah banyak berobat kemana-mana, belum ada sembuh. Sekarang saya coba sudah beberapa kali ini, sakit asam urat saya jauh berkurang, sudah mendekati sembuh. Nah, kami dari sekeluarga sama ibunya juga berterima kasih atas memakan obat herbal Jeng Jumaro ini. Asam urat kami sembuh. Selain memberikan pelayanan penyembuhan di Gria, keberadaan Gria Herbal Jeng Jumaro juga dirasakan masyarakat Kota Palembang. Hasil keuntungan Gria juga disisihkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kegiatan sosial, baik di Kota Palembang sampai ke pelosok desa, memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan perlunya pengetahuan pemanfaatan tanaman herbal di sekitar lingkungan atau back to nature with Jeng Jumaro. Dan sekarang ini kami ada pelayanan tambahan bagi para penderita stroke. Kita akan memberikan pelayanan selain di terapi refleksi, kita akan melanjutkan terapinya yaitu dengan pola akupunktur. Semoga dengan tambahan metode ini bisa menambah kecepatan dan kualitas kesembuhan bagi para pasien yang datang kemari. Semoga jika Anda datang dengan penuh kesungguhan, keyakinan, dan niat yang baik, Allah akan memberikan kesembuhan. Karena sesungguhnya tidak ada alasan untuk Anda bisa berputus asa. Jika memang masih ingin sembuh, teruslah cari bagaimana caranya kita bisa meraih keberhasilan dalam kesembuhan. 'Cause Allah is always by your side selamanya. Insyaallah, insyaallah. Percayakan terapi Anda hanya di Gria Herbal Jeng Jumaro. Gria Herbal Jeng Jumaro, Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7 Pajo. Telepon 0711 86911151 atau 0711 561 0332. Buka pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Juga bisa menghubungi di website kami. Nah, pemirsa PAL TV, bagi pemirsa PAL TV yang ingin datang ke Gria Herbal Jeng Jumaro, langsung datang ke Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Kota Palembang. Kemudian juga ini, karena di sana nanti banyak sekali perawatan-perawatan dan terapi-terapi yang diberikan oleh Jeng Jumaro. Ini semua jenis penyakit ya, Jeng ya? Insya Allah. Insya Allah semua jenis penyakit. Penyakit tubuh, nah, sama penyakit buntu. Penyakit tubuh sama penyakit buntu itu memang
Susah itu Jeng. Kita pasti ngerasainnya itu Jeng. Baik Small TV, kita tunggu telepon di 0711380022 karena kita kedatangan 2 pasien Jeng Jemara ini yang berhasil disembuhkan ini. Yang pertama itu Ibu Nurmawati yang menderita penyakit MA. Ini sebelumnya sudah sembuh. Kemudian dia mengajak anaknya itu Meliari ini yang sekarang ini sedang menderita penyakit asma dan tinggal insya Allah 1 kali perawatan lagi dan Coba aja tanya Iya, rasanya kita gimana tanya nih? dulu ini. Ini adik kita ini Meliari ini masih berusia 15 tahun ya, Dek? Iya. Nah, bisa diceritain nih sebelumnya gimana sih bisa menderita penyakit asma? Baru kelas 10 nih lah. Kelas 10. Iya. Misalnya kalau capek dikit, keringetan, mulai sesak Itu gimana sesak napas. napasnya parah nggak? Iya parah sampai bunyi nafasnya. Terus? Bunyinya cak mana? Ih, gitu ya biasanya ya. Apalagi kalau musim hujan ya. Iya dingin. Dingin dikit. Terus juga biasanya kalau orang asma ini Jeng ya rentan kena debu gitu ya. Itu kenapa sih Jeng? Kalau boleh? Ya karena asma itu adalah jenis alergi sebenarnya. Makanya orang asma biasanya disertai dengan mudah gatel. Ada juga yang seperti itu. Karena asma itu kan alergi pada dasarnya. Oke, jadi asma itu alergi Iya. ya. Sebelumnya memang Meliar ini punya alergi dingin, alergi debu itu atau gimana ini ya Ibu? Dulu. Itu tiba-tiba itu baru. Biasanya kan ada juga asma itu bawaan dari orang tua. Ini apa sebelumnya memang ada? Nggak ada. Mungkin dia punya ketahanan sehingga dirasakannya di usia sekian. Ada yang dari kecil, dari bayi itu tinggal tingkat ketahanannya. Makanya orang-orang alergi apapun itu sebaiknya memang daya tahan tubuhnya yang ditingkatkan, Sistem imunitas. imunnya ya, berarti memang harus lebih dikuatkan Iya. lagi. Oke, untuk Meliari ini ketika menderita asmanya kumat ini, apa tuh pertolongan pertama yang dilakukan sebelum pergi ke Jeng Jemaro ini? Berobat kemarin ke dokter. Itu gimana itu? Berapa lama itu berobatnya? Kalau misalnya minum obat sembuh palingan ngulang lagi dionya. Iya, biasanya ketergantungan ya. Itu pakai inhale? Tidak. Enggak. Itu obat kapsul. Iya obat kapsul. Itu dikonsumsi ketika kumat, itu konsumsi terus atau gimana? Iya. Ketika kumat konsumsi. Sudah tuh kalau hilang sudah, kalau kambuh lagi minum lagi. Oke, berarti itu sudah berapa lama itu menderita asmanya? Baru kelas 10 bulan 4 nih lah. 3-4. Baru-baru ini dan langsung ke tempat Jeng Jemaro. Iya. Dan itu gimana rasanya ketika sudah berobat ke Jeng Jemaro ini? Alhamdulillah sudah ada perubahan semenjak di Jeng Jemaro. Mengek-mengeknya nggak ada Nggak lagi, lagi sesak sampai nafasnya sekarang. nggak ada Mau lagi. makan yang jelas. Iya, Iya. makan. Biasanya kan susah makan juga ya Jeng ya, biasanya nggak nafsu makan biasanya kalau orang asma itu kan. Iya. Terus gimana? Kalau Nggak makan terus ini. Nggak makan terus. Ya. Sekarang pipinya sudah cabi, Jengnya sudah hampir menyaingi kita berdua. Iya, jadi memang Meliar ini ternyata baru ya menderita asma dan langsung berobat ke Jeng Jemaro. Ini kenapa Ibu langsung diajak ke Jeng Jemaro ini, Bu? Sebelumnya pasti ada pengalaman dari ibunya sendiri ini Dulu pastinya aku kan? kan ini berobat di Jeng Jemaro situ, ya alhamdulillah Sehat. sehat. Kalau buat Ngajak anak Ayu, nggak mungkin ngajak coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Sudah merasakan, wah itu teringat kan, anakku lah sudah kalau memang ke dokter nggak sembuh-sembuh mungkin belum jodoh, ya beliau dibawa ke kita. Itu ketika datang ke Jeng Jemaro ini, ketika pertama kali melihat Meliari ini gimana ini, Jeng? Pucet, ya pucet, kemudian juga tidak bergairah. Kemudian ya dia sesek gitu di ruang AC-nya nggak tahan lama gitu dan menurut ceritanya dia tidak mau makan gitu. Alhamdulillah sekarang sudah lincah lagi, udah bagus lah alhamdulillah. Dan tentunya sudah berani berhadapan dengan pemirsa Pal TV ya. Ditemani langsung sama ibunya juga ini ya. Oke. Ya, jadi ketika kenapa sih orang asma itu dia susah makan, malas makan gitu, Cuk? Ya karena kan dia merasakan seseknya aja udah luar biasa. Boro-boro udah inget makan, dia malas segala-galanya sebenarnya gitu, termasuk makan juga dan juga kegiatan yang lain kan gimana sih sakit nyawo, napas kan nyawo ya, buat nafas aja susah, jadi dia nggak mikir buat yang lain. Ini sebelumnya Meliari ini ketika di sekolah nih pernah kumat nggak? pernah Pernah. Itu gimana bisa diceritain nggak? pas waktu persami pramuka di sekolah, Ikut pramuka juga, Iya. luar biasa. kan sore diantar ibu ke sekolah. Pas malamnya kumat, kambuh asmanya. Terus pulang dijemput ibu, nelpon. Oke, itu karena dingin mungkin ya, Ya, karena dingin. dia di alam Capek. kan, itu Iya. kan capek juga kan itu. Kecapean.
aktif ya ternyata si Meliar ini, berani ikut pramuka kan itu memang biasanya dia suka ini ya, kemah malam-malam, dan ternyata sekarang kalau sudah sembuh ini bebas mau kemah kapan aja. Boleh ini Ajeng ya. Baik Sobat TV, tentunya kita akan kembali bercerita dengan Meliari sama Ibu Nurmawati dan juga dengan owner Gria Herbal Jeng Jumaro. Namun setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro.